Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Anggraini dari kelas 12-1 SMA Negeri 1 Towari. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi fisika, yaitu dilatasi waktu. Untuk lebih jelas lagi, simak video berikut. Bagaimanakah konsep mengenai dilatasi waktu dan kontraksi panjang dalam relativitas khusus? Suatu perubahan mendasar mengenai waktu dan pembesaran fisik yang sifatnya mutlak berubah setelah Einstein mengajukan dua postulat. Kedudukan postulat ini pada akhirnya akan mengubah semua besaran fisik yang dulunya dianggap sebagai besaran yang mutlak atau sama bagi setiap pengamat, baik dia maupun bergerak, sekarang menjadi relatif terhadap pengamat tertentu. Beberapa konsekuensi yang terjadi selain waktu panjang yang diukur oleh seseorang pengamat juga merupakan besaran yang bersifat relatif dan bergantung pada pengamat. Dua postulat yang dikemukakan oleh Einstein adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip relativitas. Semua hukum fisika mempunyai bentuk yang sama dalam semua kerangka acuan inersia. Prinsip dan kelajuan cahaya. Prinsip dari kelajuan cahaya dalam ruang bebas atau free space adalah sama bagi semua kerangka inersia. Hal tersebut tidak tergantung pada gerak sumber ataupun dari pengamat. Jadi, kedua postulat di atas itu dibatasi oleh suatu kerangka acuan inersia. Kerangka acuan inersia merupakan suatu kerangka acuan yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Dua postulat di atas sangat terkenal sebagai postulat dalam atau relativitas khusus. Mengapa khusus? Karena keduanya dibatasi oleh suatu kerangka inersia. Khususnya inilah yang menjadikan sebagai postulat relativitas khusus Einstein. Dalam kerangka acuan yang tercatat, Einstein memasukkannya ke dalam teori umum relativitas atau General Theory of Relativity. Mari kita bahas konsekuensi dari Einstein, yaitu dilatasi waktu. Dilatasi waktu. Interval waktu suatu peristiwa akan berbeda jika diamati oleh pengamat yang berbeda. Bayangkan kita membawa sebuah jam, kemudian mengamati sebuah interval waktu peristiwa, menyala hingga mati kembali sebuah lilin. Posisi pengamat terhadap peristiwa tersebut berada dalam posisi yang sama. Itu artinya pengamat dalam kondisi diam terhadap peristiwa. Waktu yang diamati oleh pengamat tersebut disebut waktu sebenarnya atau proper time, yang dilambangkan dengan TO, waktu peristiwa yang sama, menyala hingga mati kembali sebuah lilin tadi. Hingga mati, dilatasi waktu. Interval waktu suatu peristiwa konstan V membawa jam yang sama dan telah disinkronkan mengamati interval waktu peristiwa yang sama, menyala hingga mati kembali sebuah lilin tadi. Interval waktu peristiwa yang teramati di sebuah interval waktu relativistik disimbolkan dengan T. Hasil pengukuran pengamat yang kedua diperoleh bahwa interval waktu lebih lama atau lebih besar dari pengamat yang diam terhadap sebuah peristiwa. Peristiwa tersebut dinamakan dilatasi waktu. Nah, sekarang kalian udah paham belum? Nah, latihan kali ini kita akan menggunakan rumus dilatasi waktu, yaitu delta T aksen sama dengan 1 dibagi dengan 2 akar 1 dikurang dengan V2 dibagi dengan C2 delta T. Keterangannya delta T sama dengan perbedaan waktu yang diukur oleh pengamat yang sedang bergerak di kejadian tersebut. Sedangkan delta T aksen sama dengan perbedaan waktu yang diukur oleh pengamat yang diam dan memperhatikan kejadian. Sedangkan V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam. Dan C adalah sama dengan kecepatan cahaya. Jadi seperti rumus yang telah kita bahas di materi sebelumnya, kita akan memasuki rumusnya seperti ini. Jawab, yaitu delta T aksen sama dengan 1/2
sama dengan 2 dikali 2, 1 dikurang 0,8 C pangkat 2 dibagi dengan C pangkat 2. Delta T sama dengan 2 dikali, karena ini sama-sama jadi kita coret. Jadi di sini 0,4 tahun. Jadi 2 dikali 0,4 sama dengan 0,8 tahun. Jadi waktu yang sudah dilalui sama penumpang kereta api tersebut yaitu 0,8 tahun berdasarkan penemuan dilatasi waktu. Jadi dilatasi waktu ini adalah sebenarnya salah satu cabang dari pembelajaran fisika yang menjadi konsekuensi dari relatif khusus. Secara sederhana, dilatasi waktu adalah penguluran waktu yang menjadi tambah besar. Karena menurut kamus Merriam-Webster, pengertian dari dilatasi ini yaitu perlambatan waktu. Jadi secara sederhana ada dua pengamat tadi seperti yang kita telah bahas, yaitu menurut pengamat itu bergerak secara bersamaan tetapi waktu yang berjalan di antara kedua pengamat itu berbeda. Nah, kok bisa? Katanya sebelumnya sudah kita bahas kan. Jadi misalnya kok bisa sih baterainya jam habis? Kadang ini yang disebut dengan konsekuensi relatif khusus, menjadi dilatasi waktu atau penguluran waktu yaitu teori Einstein. Sedangkan konsekuensi lainnya dalam teori Einstein adalah kontraksi panjang. Nah, pengertian kontraksi panjang ini merupakan memendeknya sebuah objek akibat dari gerakan para pengamat. Jadi setelah mengetahui bahwa banyak sekali perbedaan dari dilatasi waktu dan kontraksi panjang, tetapi ini merupakan dua postulat dari pendapat Einstein. Nah, itulah tadi beberapa materi yang dapat saya paparkan mengenai dilatasi waktu. Jadi dilatasi waktu ini adalah sebuah cara untuk sepertinya untuk mengetahui berapa lama waktu pengamatan dilakukan oleh pengamat untuk mengamati benda yang bergerak, berapa waktu yang digunakan selama mengamati, dan berapa lama pengamat mengamati benda tersebut atau sesuatu hal yang diamati. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan sedikit mengenai dilatasi waktu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.